Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadita Sabrina Islani dengan NIM 212222456 akan menjelaskan video lanjutan sebelumnya mengenai implementasi token JSON Web Token pada REST API. Ya, di sini langsung saja saya akan testing itu pada REST API yang telah saya buat dan saya simpan di Postman. Itu ada metode get, post, put, dan delete. Nah, di sini kita langsung saja mengimplementasikan tanpa kita mendapatkan tokennya terlebih dahulu. Pertama untuk metode get. Nah, setelah kita menginputkan URL-nya, kita langsung saja testing. Nah, ternyata di sini tidak bisa, suksesnya false, message-nya token is valid. Karena apa? Karena kita belum menginputkan token untuk memproses get atau tampil data ini. Untuk post pun sama. Jadi di sini masih token invalid karena tidak ada tokennya. Kemudian untuk put dan del juga kemungkinan sama. Coba saja untuk put sama token is valid dan del atau hapus data. Nah, juga sama. Jadi, yang perlu kita lakukan apabila kita telah membuat validasi token untuk login, yang mana di sini kita perlu login terlebih dahulu untuk mendapatkan token, baru kita bisa mengolah data REST API kita. Nah, berarti langkahnya kita harus login terlebih dahulu untuk mendapatkan token. Oke, untuk login tadi, nah kita menggunakan metode post. Nah, di sini kita post. Apa yang kita post yaitu username dan password yang ada di pengguna, yang ada di tabel pengguna database kita. Jadi kita ganti dulu perintahnya menjadi post. Kemudian di body dan x www form URL encoded kita tambahkan username dan password sebagai parameter untuk loginnya. Dan username dan password ini untuk value-nya atau datanya harus sesuai dengan data yang ada di database. Jadi coba kita lihat data pengguna yang ada di database. Di sini ada username-nya nana@gmail.com dan password-nya Sabrina. Jadi kita inputkan di masing-masing value. Kita kopikan saja password-nya supaya nggak error. Oke, setelah ini kita testing dengan klik button send untuk mendapatkan tokennya. Nah, oh di sini ternyata kurang /login karena tadi kita mau login terlebih dahulu untuk mendapatkan JSON web tokennya. Coba lagi. Nah, baru loginnya berhasil dengan menampilkan data ada username, nama, level, dan password, dan kita pun mendapatkan JSON web tokennya atau tokennya ini. Baru tokennya ini yang nanti akan kita gunakan untuk olah data dengan REST API, baik get, post, put, dan del. Oke, langsung saja kita implementasikan. Pertama pada get. Nah, di get ini harusnya nanti kita bisa menampilkan data pengguna. Jadi langkah awalnya kita ke authorization. Nah, di sini bagian bear token, kita inputkan token kita di kotak token ini. Nah, setelah itu baru kita kirimkan
responnya. Nah, ternyata datanya found. Berarti token ini benar. Sehingga dia bisa menemukan data dan menampilkan data penggunanya. Nah, coba apabila kita salah menginput token, di sini contoh saya tambahkan underscore. Maka kembali lagi ke awal, yaitu token is valid, karena tokennya itu tadi salah. Oke, seperti itu. Berarti untuk menjalankan metode get dengan menggunakan JSON Web Token sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya untuk metode lain ada post. Jadi kita ingin menambahkan data. Sama seperti tadi, kita perlu menambahkan JSON Web Token terlebih dahulu di dalam metode post ini, yaitu di header authorization, kemudian pilih bear token, kita inputkan token kita di sini, kemudian baru kita post. Nah, di sini pesannya insert data true dengan menampilkan data yang berhasil diinsertkan. Oke, kemudian coba kita salahkan untuk JSON Web Token-nya. Dan tidak bisa menginputkan data dengan message token is valid. Nah, di sini datanya sudah ada, jadi tidak bisa diinputkan kembali. Oke, berarti untuk penerapan JSON Web Token di metode post juga berhasil. Selanjutnya kita terapkan di metode put. Di metode put sama, kita perlu menginputkan JSON Web Token terlebih dahulu di bagian bear token. Nah, kita inputkan di sini, baru kita bisa mengedit atau mengubah data. Contoh data ini saya ubah bagian nama dan levelnya. Kita lihat, nah data berhasil diupdate dengan menampilkan data yang berhasil diupdate-nya. Yang tadi namanya menjadi Sabrina Dita dan levelnya menjadi owner. Berarti untuk bagian put, metode put dengan JSON Web Token, dengan implementasi JSON Web Token juga berhasil dilakukan. Dan metode terakhir ada del. Nah, sama juga di del kita inputkan terlebih dahulu JSON Web Token pada authorization bear token. Baru di sini kita bisa menghapus data yang mana cukup memanggil username saja. Contoh saya akan menghapus data dengan username sabrina@gmail.com. Nah, data dengan username sabrina@gmail.com itu berhasil dihapus. Ternyata data itu memiliki nama Sabrina Dita, levelnya owner, dan passwordnya sekian. Baik, berarti implementasi dari JSON Web Token yang telah didapatkan bisa diterapkan pada olah REST API ini. Berarti untuk video review materi sebagai tugas ujian tengah semester, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.